Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas kita pagi ini. Khususnya sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya lewat renungan, lewat doa-doa kita di pagi hari ini, maka berkat rohani tercurah bagi hidup kita sebagai kekuatan untuk melakukan aktivitas kita di dunia ini. Maka renungan firman Tuhan di pagi hari ini bisa kita buka Alkitab kita di dalam Roma 10 ayat 17. Tema nas renungan kita adalah beriman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami tetap bersyukur kepadamu Bapa Yahweh, karena kami boleh hidup di pagi hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Itu karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Mata kami bisa melihat, hidung kami bisa mencium, mulut kami bisa mengecap, tangan kami bisa melambai, kaki kami bisa berjalan. Itu semua kami gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami terima kasih Tuhan dengan cuma-cuma. Makanya apa yang kami rasakan pagi hari ini, maka itu yang mau kami sampaikan di dalam aktivitas kehidupan kami. Kami boleh memperkenalkan Yesus lewat ucapan, lewat aktivitas kami, lewat apa yang kami sampaikan kepada saudara kami, supaya saudara kami boleh mengenal Engkau, mengetahui pribadi-Mu Bapa, mengerti dan memahami, sehingga bisa dia memutuskan kriwil mereka, kehendak bebas mereka, bahwa mereka hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah renungan yang boleh kami sampaikan pagi ini sebagai kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di dalam renungan ini ada kita bagi nanti atas 5 bahagian. Bagaimana kita seharusnya beriman kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, atau menurut apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat pagi hari ini. Banyak kekristenan sekarang ini beriman tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Padahal iman menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita lihat. Bagaimana ini bisa terjadi kalau beriman mereka bukan tujuan mereka seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa pertumbuhan iman seseorang itu tidak terlepas dari apa yang mereka dengar di pagi hari ini, di dalam persekutuan ibadah, di mana saja. Bahkan beriman seseorang itu ada motivasi yang mereka inginkan, sehingga apa yang menjadi keinginan Paulus, keinginan Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, itu tidak terjadi dalam kehidupan kekristenan kita.
Rasul Paulus mengingatkan kita, kita beriman. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus dan tahu bahwa kita beriman, kita mengenal pribadi yang kita imani. Itu yang pertama. Kalau kita beriman, berarti kita mengenal pribadi yang kita imani. Kalau pepatah dunia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu adalah roh. Dan kalau kita menyembah Tuhan yang kita imani, kita sembahlah Tuhan kita dengan roh dan kebenaran. Bisa kita simpulkan ayat ini, Tuhan roh dan kebenaran. Kita mengetahui pribadi, bentuk Tuhan kita yang kita sembah. Bahwa mereka, Tuhan yang kita sembah, bentuknya roh dan kebenaran. Apa manfaatnya? Kalau kita mengenal pribadi Tuhan yang kita imani itu berbentuk roh dan kebenaran. Pertama, kalau kita telah mengenal Tuhan yang kita imani berbentuk roh. Roh yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan dalam kehidupan orang percaya. Maka kapan dan di mana saja roh Tuhan yang kita imani berarti dapat menjawab segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena roh itu bisa ada di mana saja. Yang penting roh Tuhan yang kudus itu kita kudus. Dan kita mengenal roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Karena iblis Lucifer juga roh. Tetapi roh iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya kita beriman. Menurut Rasul Paulus, beriman itu mengetahui pribadi Tuhan Yesus yang kita imani. Tuhan Yesus yang dicatatkan di Alkitab, yang harus kita ketahui, supaya kekhawatiran, kebimbangan tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang menjadi suatu kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Maka kita harus mengetahui lewat pengajaran, lewat media-media elektronik, YouTube dan lain sebagainya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berotoritas, berkuasa. Tuhan yang menjadi satu kebutuhan bagi dunia ini. Tuhan yang menjadi kebutuhan bagi hidup saudara dan saya. Itu harus kita ketahui. Maka kita harus beribadah. Baik di gereja, di PJJ, Komsel, dan di mana saja membaca Alkitab untuk mengetahui pribadi Tuhan, siapa Tuhan yang kita imani, dan apa manfaatnya Tuhan yang kita imani bagi dunia dan bagi hidup kita. Kita ambil contoh saudara terkasih. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, Tuhan yang kita imani itu menentukan hidup saudara dan hidup saya. Tuhan yang menentukan sakit saudara dan sehat saudara.
Di ayat berikut ada di dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita baca lagi Ulangan Kolose 1 ayat 16, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik yang tidak kelihatan yang kelihatan. Tuhan menciptakan semua raja-raja, semua roh-roh, dan semua apa yang ada di surga dan apa yang di bumi. Kalau kita baca Yohanes 10 ayat 18, Tuhan berotoritas memberikan atau meminta apa yang ada di dunia ini, apa yang ada pada saudara dan saya pada saat ini. Ini harus kita ketahui. Menurut iman dan kepercayaan kita sesuai dengan Rasul Paulus mengingatkan kita di pagi hari ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara terkasih, kekristenan kita harus kita mengerti dan memahami apa yang kita kenal pribadi Tuhan Yesus itu. Dan apa yang kita ketahui tentang pribadi Tuhan Yesus itu. Supaya lewat pengertian dan pemahaman kita di dalam kita mengenal dan mengetahui, maka firman Tuhan yang kita dengar pagi ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya lewat apa yang kita kenal, apa yang kita ketahui pribadi Tuhan itu, terus kita pahami, terus kita mengerti, sehingga kehendak bebas atau free will, anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di pagi hari ini, saudara bisa lakukan, saya bisa lakukan, semua orang percaya bisa lakukan. Karena Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah adalah suatu kebutuhan hidup kita. Suatu kebutuhan dunia. Karena firman Tuhan ingatkan kita di pagi hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan, saudara dan saya tak dapat melakukan apa-apa. Kalau ini terproses di dalam kita, di dalam pertumbuhan iman kita, maka yang keempat, saudara terkasih, akan lahir pengalaman besar bersama Tuhan. Ada pengalaman iman kita bersama Tuhan. Karena mulai dari pengenalan pribadi kita tentang Tuhan. Yang kedua, kita mengetahui pribadi Tuhan yang kita imani. Setelah itu kita mengerti dan memahami. Sehingga kita boleh memutuskan kehendak bebas kita, free will kita, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga itu bisa kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita. Sehingga ada pengalaman kita bersama. Kalau itu telah terproses dalam hidup kita, saya pastikan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan lewat renungan di pagi ini. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Mari saudaraku kita buktikan apa yang kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya tidak terjadi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Supaya pengharapan kita terus kita berharap kepada Tuhan Yesus. Supaya apa menjadi pergumulan kita. Apa menjadi doa-doa kita. Tuhan Yesus menjawab
dan mengabulkan doa saudara dan saya, karena kita telah terproses apa yang kita kenal tentang pribadi Tuhan, mengetahui apa yang pribadi Tuhan tentang otoritasnya, kuasanya, yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti dan memahami, sehingga kita lakukan, lahirlah pengalaman kita bersama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak sukacita Tuhan berikan sukacita, yang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan bagi dunia dan bagi kita mengerti, saudara terkasih. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Inilah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dengan berkat-berkat rohani dalam Efesus 1 ayat 3 yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan aktivitas kita. Karena roh Tuhan dengan roh kita telah diikatkan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengenalan akan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati oleh roh Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.